Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fazia. Saya dari Prodi Manajemen 2017. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis CFP, Cost, Volume, and Profit, yang meliputi break-even point, degree of operating leverage, and margin of safety. BEP itu apa sih? BEP itu break-even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu total keuntungan dan kerugian pada BEP berada pada titik nol. Titik nol ini biasa juga disebut dengan titik impas. Biasanya perusahaan pada titik impas ini pada posisi netral, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan BEP pada sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan XYZ ingin mengetahui jumlah penjualan dengan beban operasi sebesar 50 juta. Kemudian, perusahaan XYZ ini menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Adapun penyebaran biaya operasi ini meliputi total biaya tetap sebesar 50 juta. Kemudian harga per unit itu sebesar 50.000 variabel, per unit sebesar 30.000 dan keuntungan yang diinginkan sebesar 20 juta. Pertama, kita harus cari BEP dulu. Dalam mencari BEP itu, kita harus mengetahui margin kontribusi, yaitu untuk memisahkan antara total biaya produksi dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan akan mengetahui interval harga pokok yang akan dijual dan juga besaran keuntungan yang didapat atau diperoleh dari produk tersebut. Cara cari BEP itu total biaya tetap dibagi margin kontribusi. BEP 50 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000. BEP-nya 50 juta dibagi 20.000. BP-nya sama dengan 2.500 unit. Ya, saya akan menjelaskan yang kedua adalah leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Beban tetap operasional tersebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, dan pemasaran yang bersifat tetap, misal gaji karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban variabel operasional. Contohnya biaya variabel adalah biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan Q terhadap laba sebelum bunga dan pajak EBIT, besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL, degree of operating leverage, yang dirumuskan sebagai berikut. DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Ya, saya di sini akan menjelaskan margin of safety. Margin of safety itu adalah menitik beratkan pada selisih dari harga saham dengan harga wajarnya. Konsep margin of safety itu sangat dibutuhkan oleh para investor dan perusahaan, terutama investor jangka panjang. Misalnya kita bisnis jual beli susu. Nah, harga wajar seliter susu adalah 10.000 kan. Anggap semua susu kualitasnya sudah teruji dengan baik. Suatu hari ada pemasok dari peternakan baru datang dan menawarkan pada kita seliter susu harganya 9.500. Maka 500-nya itu batas akan keamanan kita. Kita yakin bila membeli darinya maka kita masih aman. Seandainya kita bisa menawar lebih murah lagi, maka batas akan keamanan kita akan jauh lebih baik lagi. Itulah analogi sederhana batas akan keamanan. Dengan mengetahui margin of safety, akan diperoleh manfaat bagi kemajuan perusahaan untuk mengetahui batas keamanan dari kondisi penjualan, dan juga dapat diketahui berapa yang harus diproduksi agar penjualan mendekati titik break-even point. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.